Tahu nggak kenapa harga kripto bisa jeblok tiba-tiba padahal nggak ada berita buruk? Bayangkan ini, sejumlah dompet kripto tidak tercatat siapa pemiliknya tiba-tiba memindahkan miliaran dolar. Hanya satu transaksi besar dan harga bisa melonjak atau hancur dalam hitungan menit. Siapa di balik dompet-dompet itu? Korporasi besar, negara, atau intelijen? Atau sekedar individu yang super kaya yang ingin tetap anonimus? Hari ini kita telusuri Shadow Wallets, wallet besar, misterius, anonimus yang bisa menggerakkan harga kripto. Dalam dunia kripto ada istilah whale atau paus. Artinya dompet atau wallet atau entitas yang memegang atau punya aset besar yang cukup menggoyangkan harga market. Tapi lebih dari sekedar whale atau paus biasa, ada yang kita sebut shadow wallet. Dompet besar yang pemiliknya tidak jelas, asetnya tersebar, dan pergerakannya kadang tak terdeteksi dengan mudah. Kita mulai dari definisi dan mekanisme whale atau wallet besar. Wallet besar dianggap whale atau paus jika mereka memegang aset signifikan, bisa 1000 plus BTC atau presentasi besar dari supply altcoin tertentu. Ketika wallet seperti ini bergerak, misalnya menjual aset besar atau memindahkan ke exchange, likuiditas di pasar bisa terguncang, memicu volatilitas, panic selling, atau bahkan flash crash. Wallet-wallet ini kadang memanfaatkan strategi seperti OTC atau over the counter, order splitting bot, distribusi antar wallet, cross-chain transfer, sehingga aktivitas mereka sulit dilacak secara publik. Nah, kenapa shadow wallet ini bisa lebih berbahaya? Yang pertama karena anonimitas dan kurangnya transparansi. Pemilik bisa individu, institusi, korporasi, atau bahkan entitas negara. Publik hanya melihat angka dan pergerakan, bukan identitas. Yang kedua, karena aset digital berbeda dengan aset tradisional. Pemindahan besar bisa dilakukan diam-diam tanpa kontrol reguler, tanpa audit publik. Yang terakhir karena efek domino. Satu wallet besar menjual, itu memicu panik sehingga banyak retail dan trader kecil kerugian besar. Dengan satu wallet besar, satu transaksi sudah cukup menggoyangkan harga pasar. Dan kita bahkan belum tahu siapa di balik wallet tadi. Whale wallet bukan cuma menyimpan aset raksasa. Mereka punya trik bagaimana membuat aset itu bekerja untuk mereka. Nah, terkadang hal itu bisa sangat merugikan trader kecil. Yang pertama, mereka punya taktik manipulasi dan market moving. Jadi bisa ada spoofing and sell atau buy walls. Artinya, whale atau paus bisa membuat order besar di buku order untuk menimbulkan ilusi bahwa ada minat beli atau jual yang besar. Sehingga membuat trader retail ikut bereaksi. Setelah harga bergerak, mereka batalkan order dan ambil profit. Juga bisa flash crash atau dump besar. Dengan menjual sebagian besar aset di saat likuiditas rendah, mereka bisa memicu crash cepat. Kemudian beli kembali di harga rendah. Yang ketiga bisa wash trading atau volume manipulation. Untuk altcoin kecil selain Bitcoin atau token dengan volume rendah, whale bisa beli atau jual antar wallet sendiri untuk menaikkan volume dan hype palsu, lalu dump ke investor publik. Yang keempat ada likuiditas dan sentimen kontrol. Pergerakan wallet besar bisa mempengaruhi persepsi pasar. Deposit besar ke exchange bisa dispekulasikan sebagai sinyal jual. Sementara penarikan ke cold wallet bisa dianggap tanda akumulasi. Ini sering mempengaruhi harga lebih dari analisa fundamental. Kita lihat contoh kasus dan indikasi terbaru. Menurut Koinvestasi, baru-baru ini terjadi kasus whale misterius yang memindahkan puluhan ribu BTC yang dorman sejak lama. Pergerakan ini memicu spekulasi besar di komunitas kripto. Juga banyak token altcoin di mana sebagian supply dikuasai beberapa wallet saja. Artinya, harga bisa dikontrol oleh sedikit entitas saja, terutama saat supply liquid kecil. Karena kita tidak punya data pasti, shadow wallet ini bisa jadi punya siapa aja. Tapi ada beberapa hipotesis yang banyak dibicarakan oleh komunitas. Kita bahas calon pemilik, individu besar, entitas negara, bahkan korporasi besar yang punya wallet. Bisa jadi investor besar, individu atau miliarder ingin menyimpan aset besar dengan anonimus.
Bisa jadi juga hedge fund, institusi keuangan, dana institusional. Kadang mereka lebih suka anonimus untuk strategi besar. Bisa juga korporasi besar yang menggunakan kripto sebagai bagian dari treasury atau diversifikasi aset. Dalam teori ekstrim, ada yang menduga negara, intelijen, atau entitas geopolitik bisa memakai wallet besar untuk kebutuhan finansial, modal rahasia, atau manipulasi pasar global. Sekarang kenapa banyak orang yang mencuri guys shadow wallet? Ketidakjelasan identitas ditambah ukuran aset besar menciptakan kombinasi ideal untuk manipulasi atau invisibility. Sejarah manipulasi dalam kripto dan traditional finance, banyak kasus rug pull, exit scam, pump and dump, penggelapan. Jadi kecurigaan terhadap entitas besar adalah reaksi yang wajar. Pasar kripto yang global dan kurang regulasi memberi ruang besar bagi aktivitas tersembunyi. Tapi ingat, ini hanya hipotesis, tidak ada bukti yang jelas siapa pemilik shadow wallet ini. Kita sudah selami dunia shadow wallet. Wallet besar, tidak teridentifikasi, punya aset besar yang punya kekuatan untuk menggerakkan atau menggoyangkan market. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Jika kalian yang punya power sebesar itu, apakah kalian akan jual terus-menerus? Ataukah hanya sembunyi terus-menerus di balik anonimitas? Dan kalau banyak dompet besar yang tidak bisa diketahui siapa pemiliknya, apakah kripto itu bisa benar-benar bebas dan adil? Aku serahkan semua ke kalian para penonton. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa join ke Awaken Circle, channel membership channel ini. Sehingga kita bisa bahas konten-konten misterius dan kita kupas dunia kripto lebih dalam lagi. See you guys on the next video.